Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan atau pemakaman merupakan sebuah taman akhirat bagi orang-orang yang telah mengalami kiamat kecil atau kematian. Disebut taman akhirat karena penghuni kubur telah mengalami sebagian peristiwa-peristiwa gaib yang akan terjadi di akhirat kelak, seperti ditampakkannya surga atau neraka bagi penghuninya. Orang-orang sering mengistilahkan kubur dengan rumah terakhir atau peristirahatan terakhir. Penyebutan ini walaupun tidak mutlak benar, namun juga tidak bisa disalahkan. Bagi orang-orang yang soleh, kuburan merupakan peristirahatan dari kehidupan dunia yang melelahkan dan penuh cobaan. Dan bagi pihak keluarga, istilah tersebut bagaikan harapan dan doa bagi keluarga mereka yang meninggal agar beristirahat dengan tenang dan mendapatkan kebaikan serta pengampunan. Akan tetapi ada orang-orang yang berlebihan. Kubur sebagai tempat peristirahatan dan rumah terakhir membuat mereka berimajinasi dan berkhayal melewati alam dunia, menembus sekat-sekat alam barzah. Rumah terakhir atau peristirahatan terakhir itu diserupakan dengan tempat beristirahat di dunia, seperti gambar berikut. Ritual pemakaman mewah. Lain orang, lain pula pemikirannya. Ada juga orang-orang yang memugar dan membangun makam dengan megah. Menurut mereka itulah wujud penghargaan orang-orang yang masih hidup kepada seseorang yang meninggal atas jasanya ketika di dunia. Oleh karena itu tidak jarang kita temui makam orang-orang terkenal dan tokoh-tokoh nasional ataupun idola dunia. Makamnya dibangun megah sebagai perwujudan rasa cinta dan kekaguman seperti makam-makam di bawah ini. Kesempurnaan Islam bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi pemeluknya, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Hanya saja pemaknaan dan penghayatan akan kesempurnaan itu yang terkadang khilaf dari kita umat Islam. Islam menuntunkan bagaimana layaknya mayit diberikan penghormatan dan bagaimana mayit dikebumikan dengan layak dan pantas. Layaknya seorang hamba yang kerdil lagi miskin kembali ke pangkuan Robnya yang maha kaya lagi maha mulia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kubur untuk dikapur, diduduki dan dibangun sesuatu di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 970. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang sangat bersemangat melaksanakan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Abu al-Hayyaj al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengutusku? Hendaklah engkau tidak meninggalkan gambar-gambar kecuali engkau hapus, dan jangan pula kamu meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 969, Abu Daud nomor 3218, At-Tirmizi nomor 1049, An-Nasa'i nomor 2031, dan lainnya. Larangan membangun kubur ini kemudian diteruskan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dan aku senang jika kubur tidak dibangun dan tidak dikapur atau disemen, karena hal itu menyerupai perhiasan dan kesombongan. Orang yang mati bukanlah tempat untuk salah satu di antara keduanya, dan aku pun tidak pernah melihat kubur orang-orang Muhajirin dan Ansor dikapur. Dan aku telah melihat sebagian penguasa meruntuhkan bangunan yang dibangun di atas kubur di Mekah, dan aku tidak melihat para fuqaha mencela perbuatan tersebut. Al-Um 1316. Salah seorang ulama pembesar mazhab Syafi'i lainnya, Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mengomentari riwayat Ali radhiyallahu anhu di atas, berkata, pada hadis tersebut terdapat keterangan bahwa yang disunahkan kubur tidak terlalu ditinggikan di atas permukaan tanah dan tidak dibentuk seperti punuk unta, akan tetapi hanya ditinggikan seukuran sejengkal dan meratakannya.
Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengan beliau. Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim 336. Di tempat lain ia berkata, keterangan-keterangan dari Asy-Syafi'i dan para sahabatnya telah sepakat tentang dibencinya membangun masjid di atas kubur. Sama saja apakah si mayit mahsyur dengan kesolehannya ataupun tidak, berdasarkan kerumunan hadis-hadisnya. Al-Majmu 5316. Seorang hamba yang datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, harta, kedudukan, dan posisi di tengah masyarakat, maka selayaknya ia kembali menuju Sang Maha Pencipta dengan kesederhanaan dan ketawaduan. Demikian juga bagi pihak yang ditinggalkan, baik dari kalangan keluarga, pengagum, pecinta sang mayit, hendaknya memahami dan merenungkan hakikat kematian, dan bahwasanya mayit tidak butuh penghormatan, akan tetapi mereka butuh doa dan pengamalan nilai-nilai kebaikan yang ia ajarkan. Walaupun seorang raja ataupun putra mahkota semasa hidupnya, resapilah wahai kaum muslimin bahwa ia menghadap kepada Allah Sang Maha Raja. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.